Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa kembali bersama dengan saya Rosalin dalam Pesona Desa, sebuah tayangan yang akan mengajak Anda melihat lebih dekat mengenai potensi-potensi yang ada di kabupaten di seluruh Indonesia. Kabupaten Solok, Sumatera Barat dianugerahi tanah yang sangat subur. Maka tak heran jika potensi unggulan di kabupaten ini yaitu di pertanian padi dan hortikultura. Kabupaten Solok ini juga dikenal sebagai lumbung padinya Sumatera Barat, sehingga memunculkan istilah beras Solok. Lantas sejauh manakah peran dari dana desa dengan memanfaatkan potensi yang ada untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Solok tersebut? Nah pemirsa, langsung saja kita simak tayangan yang satu ini. Ikolah indah, oh, sungai Karinggiang, kami tarikan bersama-sama, sambutilah salam. Kabupaten Solok merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Secara legal formal, Kabupaten Solok dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dengan ibu kota kabupaten Arosuka. Butuh sekitar 3 jam perjalanan darat dari kota Padang untuk bisa sampai di Kabupaten Solok. Saya pun tak menyia-nyiakan kesempatan ketika mendapat giliran menjelajahi Kabupaten Solok ini. Solok merupakan surganya pariwisata. Berbagai potensi wisata dimiliki salah satu kabupaten di Sumatera Barat ini. Dan kebetulan, sekarang saya sudah berada di Kabupaten Solok. Ingin tahu potensi apa saja yang dimiliki Kabupaten Solok selain potensi wisatanya? Ikuti perjalanan saya. Tetapi, setelah saya menikmati pemandangan ini ya. Bukit Cambai adalah salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Solok. Keberadaan bukit ini sedang menjadi primadona bagi masyarakat setempat karena pesonanya yang begitu menggoda. Dari ketinggian wilayah ini, kita bisa melihat wilayah-wilayah lainnya di Kabupaten Solok, seperti Danau Kembar, yaitu danau di atas dan danau di bawah. Ada juga Danau Talang, serta Danau Singkarak yang menjadi ikon dari kabupaten ini. Selain dimanjakan oleh pemandangan alamnya, keberadaan jalur off-road di kawasan Bukit Cambai juga menjadi daya tarik sendiri. Kebetulan, kedatangan saya ke objek wisata ini bersamaan dengan kegiatan off-road yang dilakukan Bapak Yul Fadri Nurdin selaku Wakil Bupati Solok. Saya pun sempat diajak berkeliling oleh beliau menggunakan kendaraan off-roadnya menempuh medan yang sangat terjal. Dengan segala keterbatasannya, seperti fasilitas atau infrastruktur yang ada, Bukit Cambai tetap menjadi destinasi yang wajib Anda kunjungi ketika singgah di Kabupaten Solok. Terlebih, pemerintah kabupaten sudah menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor yang menjadi fokus pembangunan kabupaten ini. Karena potensi wisata Kabupaten Solok ini hampir berada di setiap desa, maka dana desa ini betul-betul sangat memberikan dampak positif terhadap perkembangan wisata. Infrastruktur seperti jalan dan lain sebagainya yang kecil-kecil yang bisa dibangun dengan dana desa, itu kita minta kepada wali negaranya membangun. Anggaran yang besar, yang lebih besar, yang tidak kuat negari, itu pemerintah kabupaten yang membangunnya. Setelah puas menikmati pemandangan di Bukit Cambai, penjelajahan saya di Kabupaten Solok pun dimulai. Destinasi pertama saya adalah Desa Tanjung Alai, Kecamatan 10, Kota Singkarak. Selain terkenal memiliki potensi pariwisata yang cukup bagus, Kabupaten Solok juga merupakan salah satu sentra produksi beras terbesar di Sumatera Barat, yang kemudian memunculkan istilah Bareh Solok atau beras Solok karena terkenal akan kualitas berasnya yang cukup bagus. Pemirsa, sekarang saya sudah tiba di Nagari Tanjung Alai, Kecamatan 10, Kota Singkarak. Ingin tahu potensi apa saja yang dimiliki nagari ini? Ikuti saya.
Nagari Tanjung Alai merupakan salah satu nagari atau desa sebagai pemasok beras terbanyak di Kabupaten Solok. Karena selain memiliki areal persawahan yang cukup luas, dari 2.898 jiwa penduduk di nagari ini, mayoritasnya berprofesi sebagai petani. Meski demikian, bukan berarti mereka tanpa kendala. Selama ini, petani sawah di nagari ini merasa kesulitan air dan banyak areal persawahan mereka yang masih mengandalkan air hujan atau jenis sawah tada hujan. Tapi beruntung, sekarang ada program dana desa dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Melalui program dana desa, aparatur nagari bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh para petani. Salah satunya adalah pembangunan saluran irigasi yang dianggap sebagai solusi tepat bagi para petani sawah di nagari Tanjung Alai. Kalau kita bicara masalah dana desa, memang sangat banyak manfaat kepada masyarakat Tanjung Alai. Khusus di nagari Tanjung Alai ini, beberapa macam kegiatan dilaksanakan oleh dana desa seperti irigasi yang di Lolo ini. Selain pembangunan irigasi, pemanfaatan dana desa di nagari Tanjung Alai ini juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan, baik jalan lingkungan maupun jalan usaha tani. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan akses masyarakat untuk menuju ke areal pertanian mereka dan juga mengangkut hasil panennya. Selain itu, juga dibangun kios pasar nagari sebanyak 3 unit yang nantinya akan disewakan kepada masyarakat yang hendak membuka usaha. Inilah cikal bakal badan usaha milik nagari atau BUMNA di nagari Tanjung Alai ini. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan bisa menjadi stimulus bagi masyarakat, sehingga turut meningkatkan perekonomian warga dan juga desa tersebut tentunya. Kang, ini lagi panen kok males-malesan. Siapa yang malas? Saya ini lagi nunggu tengkulak. Masa hari gini masih urusan sama tengkulak? Memang mau jual kemana lagi kalau bukan sama tengkulak? Kang, saya punya panen dijual ke BUMDes. Harganya bersaing. BUMDes? Apa itu? Udah, ayo. Ayo ikut. Ini BUMDes, badan usaha milik desa, milik kita warga desa. Hebat ya. BUMDes itu solusi buat para petani untuk menjual hasil panennya dengan harga bersaing. Dan juga membantu memasarkan produk lokal kayak gini nih. BUMDes asal dananya dari mana? Dari dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat, tapi yang kelola warga desa sendiri. BUMDes bisa buat simpan pinjam, Kang. Di BUMDes ini juga tersedia benih, pupuk, dan barang-barang kebutuhan lainnya loh. Dengan BUMDes saya yakin, panen mendatang saya bisa menabung lebih banyak lagi. Bersama membangun Indonesia dari pinggiran. Kang, ini lagi panen kok males-malesan. Siapa yang malas? Saya ini lagi nunggu tengkulak. Masa hari gini masih urusan sama tengkulak? Memang mau jual kemana lagi kalau bukan sama tengkulak? Kang, saya punya panen dijual ke BUMDes. Harganya bersaing. BUMDes? Apa itu? Udah, ayo. Ayo ikut. Ini BUMDes, badan usaha milik desa, milik kita warga desa. Hebat ya. BUMDes itu solusi buat para petani untuk menjual hasil panennya dengan harga bersaing. Dan juga membantu memasarkan produk lokal kayak gini nih. BUMDes asal dananya dari mana? Dari dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat, tapi yang kelola warga desa sendiri. BUMDes bisa buat simpan pinjam, Kang. Di BUMDes ini juga tersedia benih, pupuk, dan barang-barang kebutuhan lainnya loh. Dengan BUMDes saya yakin, panen mendatang saya bisa menabung lebih banyak lagi. Bersama membangun Indonesia dari pinggiran. Pemirsa, usai menikmati potensi pariwisata di Kabupaten Solok, penjelajahan saya pun dilanjutkan. Kali ini, destinasi berikutnya yang saya tuju adalah Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sire.
pemirsa, salah satu pemanfaatan dana desa di Nagari Paninggahan ini adalah pembangunan jalan di Bukit Panarian. Selain untuk mempermudah masyarakat menuju ladang dan membawa hasil panen mereka, jalanan ini juga berfungsi untuk menarik minat wisatawan dan mendorong masyarakat untuk bisa membangun rumah dan tinggal di kawasan Bukit Panarian ini. Secara geografis, posisi Nagari Paninggahan ini cukup unik karena selain terletak di pinggiran Danau Singkarak, mereka juga memiliki area perbukitan yang cukup luas. Tak heran jika di nagari ini banyak masyarakat yang berprofesi ganda, yakni sebagai nelayan tradisional dan juga sebagai petani. Untuk sektor pertanian, padi juga menjadi primadona bagi para petani di nagari ini. Penghasilan padi masyarakat Nagari Paninggahan cukup melimpah. Selain didukung oleh faktor tanah yang subur, melalui anggaran dana desa, aparatur nagari telah berperan dalam membantu meningkatkan produktivitas padi di sini. Pada tahun 2015, Nagari Paninggahan mendapat kucuran dana sebesar 300 juta. Sementara, tahun 2016 ini tak kurang dari 700 juta rupiah mengalir ke rekening kas di nagari ini. Sesuai dengan peruntukannya, oleh aparatur nagari, dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur, antara lain adalah untuk pembangunan jalan usaha tani itu tadi. Secara umum kalau pemanfaatan dana desa itu secara umum sama. Cuman kita kan melihat situasional dari masing-masing daerah dan masing-masing nagari, tergantung dari kebutuhan apa yang diinginkan oleh nagari itu sendiri. Apa yang dirasakan oleh para petani di Nagari Paninggahan ini juga sama halnya dengan yang dirasakan oleh para nelayan tradisional. Mayoritas penduduk di Nagari Paninggahan yang berada di pinggiran Danau Singkarak ini berprofesi sebagai nelayan. Mereka mengandalkan hidupnya dari hasil tangkapan ikan bili, ikan endemik Danau Singkarak yang menjadi ciri khasnya. Semenjak adanya pembangunan jalan yang menghubungkan ke desanya hingga ke pinggir danau, bisa dikatakan penghasilan para nelayan ini cukup meningkat. Ikan-ikan bili hasil tangkapan dan olahan mereka tak perlu repot-repot lagi dibawa ke pasar, karena para pembeli bisa dengan mudah datang langsung ke daerah mereka. Satu persatu permasalahan desa ini terus ditanggulangi melalui program dana desa dari pemerintah pusat, khususnya Kemendes PDTT. Nagari Paninggahan terus berbenah. Selain sektor ekonomi, penyebaran penduduk juga menjadi fokus utama wali nagari. Sadar akan pertumbuhan penduduk yang begitu pesat, serta semakin menyempitnya lahan produktif akibat pembangunan rumah tinggal, aparatur nagari mencoba memberikan solusi. Dengan membuka akses jalan ke area perbukitan yang sebelumnya menjadi lahan tidur, diharapkan masyarakat bisa menyulapnya menjadi lahan produktif. Perlahan tapi pasti, semua aspek dirambah. Di saat masyarakat desa Paninggahan membutuhkan infrastruktur yang bisa memaksimalkan potensi usahanya, pemerintah hadir mewujudkan mimpi tersebut. Melalui alokasi dana desa yang sudah berjalan sejak tahun 2015 lalu, program ini dipercaya punya dampak yang sangat baik bagi pembangunan sebuah desa. Kalau memang dana desa itu hanya pemantik, ya, dan kalau kita bisa bicara bahwa pembangunan itu sebenarnya sumber dayanya itu kan bermacam-macam. Modal itu hanya salah satunya, tetapi kemudian tenaga kerja, kemudian teknologi itu adalah faktor-faktor lain yang diperlukan. Nah, kalau kemudian tenaga kerja dari masyarakat sekitar itu juga diikutkan, ada partisipasi yang besar, maka kemudian ini akan menjadi lebih efektif. Atau juga dari sisi kemampuan sharing ya di dalam satu desa, karena diperlukan juga teknologi gitu ya, tidak hanya labornya saja tetapi teknologi. Nah, ini bisa jadi dari masyarakat desa, bisa jadi ini adalah kesempatan bagi banyak desa untuk memanggil mereka yang sumber daya manusia yang sudah bertebaran di mana-mana,
mereka memiliki kemampuan manajemen, kemampuan teknologi untuk ikut berpartisipasi di dalam kegiatan ini. Jadi kembali lagi bahwa dana desa itu mestinya akan menjadi intinya saja, tetapi kemudian akan dikelilingi oleh kekuatan-kekuatan lain yang akan menjadikan dana desa ini akan jauh lebih efektif. Kang, ini lagi panen kok males-malesan. Siapa yang malas? Saya ini lagi nunggu tengkulak. Masa hari gini masih urusan sama tengkulak? Memang mau jual kemana lagi kalau bukan sama tengkulak? Kang, saya punya panen dijual ke BUMDes. Harganya bersaing. BUMDes? Apa itu? Udah, ayo. Ayo ikut. Ini BUMDes, badan usaha milik desa, milik kita warga desa. Hebat ya. BUMDes itu solusi buat para petani untuk menjual hasil panennya dengan harga bersaing. Dan juga membantu memasarkan produk lokal kayak gini nih. BUMDes asal dananya dari mana? Dari dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat, tapi yang kelola warga desa sendiri. BUMDes bisa buat simpan pinjam, Kang. Di BUMDes ini juga tersedia benih, pupuk, dan barang-barang kebutuhan lainnya loh. Dengan BUMDes saya yakin, panen mendatang saya bisa menabung lebih banyak lagi. Bersama membangun Indonesia dari pinggiran. Kang, ini lagi panen kok males-malesan. Siapa yang malas? Saya ini lagi nunggu tengkulak. Masa hari gini masih urusan sama tengkulak? Memang mau jual kemana lagi kalau bukan sama tengkulak? Kang, saya punya panen dijual ke BUMDes. Harganya bersaing. BUMDes? Apa itu? Udah, ayo. Ayo ikut. Ini BUMDes, badan usaha milik desa, milik kita warga desa. Hebat ya. BUMDes itu solusi buat para petani untuk menjual hasil panennya dengan harga bersaing. Dan juga membantu memasarkan produk lokal kayak gini nih. BUMDes asal dananya dari mana? Dari dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat, tapi yang kelola warga desa sendiri. BUMDes bisa buat simpan pinjam, Kang. Di BUMDes ini juga tersedia benih, pupuk, dan barang-barang kebutuhan lainnya loh. Dengan BUMDes saya yakin, panen mendatang saya bisa menabung lebih banyak lagi. Bersama membangun Indonesia dari pinggiran. Penjelajahan saya kali ini seolah menjadi saksi bagaimana pentingnya peran pemerintah pusat dalam hal ini Kemendes PDTT yang bersinergi dengan pemerintah kabupaten setempat dalam membangun daerah menuju wilayah yang sejahtera. Manfaat dana desa betul-betul dirasakan langsung oleh masyarakat pedesaan. Seperti yang saya lihat langsung di Nagari Batangbarus, Kecamatan Gunung Talang ini. Kebetulan, secara geografis letak Nagari Batangbarus berada di wilayah perbukitan dan pegunungan. Maka tak heran jika Nagari Batangbarus ini dikenal sebagai daerah penghasil pertanian hortikultura. Selain itu, teh juga menjadi salah satu produk unggulan di wilayah ini. Tak sedikit warga yang memanfaatkan lahannya untuk dijadikan perkebunan teh. Melalui alokasi dana desa, aparatur desa di Nagari Batangbarus telah membangun infrastruktur berupa jalan lingkungan dan juga jalan usaha tani. Hal ini diharapkan bisa meningkatkan produktivitas tanaman hortikultura dan juga teh itu sendiri. Pada tahun 2015 itu ada beberapa pergerakan sektor pendidikan. Kita bangunkan sarana PAUD. Kemudian juga di bidang infrastruktur perdesaan, kita telah membuka beberapa akses jalan. Baik jalan usaha tani yang membelah sektor perladangan dan perkebunan masyarakat. Yang sasarannya tak lain bagaimana peningkatan perekonomian masyarakat di Nagari Batangbarus yang didominasi masyarakatnya menggantungkan kehidupan di sektor pertanian dan perkebunan. Sedangkan, untuk memberikan solusi atas permasalahan harga yang kerap dialami oleh para petani, akhirnya aparatur desa membentuk badan usaha milik desa atau BUMDes, di mana untuk modal awal BUMDes ini mendapat kucuran dari dana desa. Satu persatu,
beberapa faktor yang menjadi penghambat roda perekonomian masyarakat desa terus ditanggulangi. Lewat program dana desa, pembangunan terus diupayakan. Saya mengucapkan terima kasih lah yang sebesar-besarnya kepada pemerintah pusat. Karena kenapa demikian? Karena dengan adanya dana desa, banyak program, banyak kebutuhan desa yang bisa dilakukan sendiri oleh desa tersebut sehingga tidak lagi mengganggu APBD Kabupaten Solok. Ini sangat bermanfaat sekali sehingga desa-desa itu berkembang berpacu. Sesama desa di Kabupaten Solok berpacu untuk memperbaiki negaranya sendiri-sendiri. Dan inilah salah satu bentuk kerja nyata dari pemerintah pusat, termasuk Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, pimpinan Bapak Eko Putro Sanjoyo dalam mengentaskan kemiskinan. Sehingga ke depannya, sudah tidak ada lagi kabupaten yang berstatus sebagai daerah tertinggal. Saya melihat pemerintah pusat, khususnya Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, memberikan perhatian yang cukup banyak ke desa-desa atau nagari yang kita sebut di Sumatera Barat. Yang paling terasa diantaranya adalah pemerintah pusat memberikan anggaran yang cukup signifikan dan anggaran tersebut bisa digunakan oleh desa atau nagari membangun sesuai dengan aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat, dan juga keperluan yang ada di masyarakat. Tidak hanya sebatas program dana desa yang dijalankan pemerintah pusat, khususnya Kemendes PDTT. Seperti juga halnya Expo Potensi Desa yang digelar beberapa waktu lalu di Kota Padang. Keberadaan Expo ini dianggap penting karena setiap kabupaten yang ada di seluruh Indonesia bisa menampilkan potensi-potensi unggulan yang ada di kabupaten mereka. Sektor pertanian, perkebunan, dan sektor industri kreatif yang berjalan menuju arah yang lebih baik diharapkan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Solok itu sendiri. Sehingga bukanlah hal yang tidak mungkin, Kabupaten Solok akan menanggalkan statusnya sebagai daerah tertinggal. Nah pemirsa, 30 menit sudah kebersamaan kita dan semoga tayangan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, sekaligus bisa menginspirasi bagi desa-desa di kabupaten di seluruh Indonesia, sehingga desa membangun Indonesia tidak hanya menjadi slogan belaka. Saya Rosalin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.